agendanya apa nih Kak? Kalau boleh tahu dijelaskan apa sih, ada kasus apa sih? Enggak sih, kita cuma pingin clarify aja apa yang terjadi ya sama apa dengan pinjaman online tersebut sih. Lucu sih sebenarnya, silly. Cuma gue banyak dirugiin aja. Kronologi awalnya gimana? Ya, kronologinya itu jadi gue udah berapa kali itu gue sering nggak, tahun kemarin itu gue pernah terjadi dalam keadaan ya gue orangnya tipenya kan perempuan panik ya, jadi gue ketika pas gue di WhatsApp gue harus membayar, gue diemin awalnya, nggak langsung gue transfer gitu. Jadi awal itu gue diemin, dan tiba-tiba setelah sore itu kan udah mulai nge-push gue ke have to pay gitu kan, sementara gue nggak pernah minjem dan gue nggak mau. Tapi dengan ancaman-ancaman tertentu akhirnya dengan ancaman-ancaman tertentu akhirnya gue mentransfer lah sejumlah uang. Nomornya kenal nggak nomornya? Nomornya ada sih di gue. Nomornya kenal nggak lo? Enggak, gue nggak kenal, gue nggak pernah tahu nomornya itu dari mana. Tapi yang jelas dia mengancam dengan akan mengambil data-data gue. That's why kenapa gue mentransfer. Nah, karena kenapa gue mikirnya ya udahlah, toh juga nominalnya memang nggak begitu besar. Mereka memang minta range-nya itu dari 1,5 sampai 2 sih. Nah, karena nggak terlalu besar bagi gue, akhirnya gue transfer aja gitu kan. Tapi kok lama-lama gue kayak di direct untuk mentransfer tiba-tiba, dan tiba-tiba gue yang kayak apa yang gue lakuin? Berapa kali? Gue melakukan transfer itu lebih dari 3 kali. Kesempatannya sama nggak? Beda berapa hari? Kalau yang ini ada 2 case dari tahun kemarin itu ada 3 kali, tahun ini lebih dari 3 kali, dengan periodenya itu seminggu bisa 2, setiap hari Sabtu dan Minggu. Gue baru sadar dan I just realize it, kenapa setiap Sabtu dan Minggu gitu sih. Selasa Kamis puasaan mungkin. Iya, mungkin Selasa Kamis. Ya, berarti weekend ya? Weekend. Jadi lo harus harus tahu deh kayak gitu-gitu. Gitu sih. Itu bentuk ancamannya gimana Kak? Sampai akhirnya lo takut banget dan akhirnya Karena dia mau ngambil kontak gue. Gue tuh sebenarnya karena gue lihat satu nominal yang nggak besar, nggak masalah buat gue. Dia mengancam tuh kontak gue yang akan diacak-acak untuk dia pakai ke aplikasi-aplikasi lain. Jadi data gue, dia mengancam akan memakai data gue untuk menggunakan di aplikasi lain. Ternyata itu udah it happen. Itu sudah it happen. And now akhirnya gue merasa terganggu. Akhirnya gue berbicara dengan Mas Adi. Akhirnya ya udah, adalah gue di sini nih. Kayaknya udah nggak benar caranya mereka seperti itu sih. Dan gue merasa dirugikan. Pada saat gue switching number juga, gue pikir udah clear. Ternyata masih terjadi juga seperti itu. Bahkan ada ancaman yang teroran ke kontak-kontak gue yang lain. Nah, itu yang gue bilang, kayaknya gue nggak bisa. Kalau gue orang yang tipikal di rumah aja, mungkin gue nggak akan seperti ini ya. Cuma kan banyak banget yang dirugiin di sini tuh adalah karena kan satu, gue juga gue punya relasi, gue juga bekerja, punya hubungan profesional ya. Profesional, dan nama baik gue juga kan. Intinya sih gitu sih. Untuk materi, ya gue sih ya udahlah. Ya kan, cuma masalahnya sombong banget, ya udahlah gitu. Cuma masalahnya nama gue ini gitu sih, sama relasi-relasi dia. Ya secara value itu kecil lah ya dibandingkan, ya kan. Ada nama besar gue. Nama lo kebesaran. Setelah kejadian ini bakal ada laporan polisi atau gimana? Nah, itu mungkin nanti biar Mas Adi yang jelasin. Jadi mungkin Mas Adi akan lebih berbicara deh soal ini. Ya, oke, langsung oke. Iya, jadi namanya pinjaman online ilegal ini kan sudah jadi atensi presiden ya, sudah jadi atensi nasional. Jadi cuma tumben aja yang kena orang kayak lo, Kar. Makanya gue tuh lo tau kan, gue paling gampang memberikan database gue. Oke, gini, untuk adilnya ya, memang namanya data seseorang, misalnya foto KTP itu sih kita lakukan kemana aja kan zaman sekarang ya. Kita mau beli rumah, taruh di paling nggak notaris, bank, orang yang beli ya kan. PBB nyebar kemana-mana biasa gitu ya zaman sekarang, apalagi nomor telepon. Kalau kita pernah berurusan dengan apapun lah, nggak usah lah minjem uang ya kan, pasti KTP kita pernah kesebar, NPWP ya kan, kesebar biasa aja gitu loh. Problemnya adalah ini memang digunakan oleh pinjaman online ilegal ini, saya bilang entitas ilegal begitu ya, karena sebenarnya kan kalau perikatan antara pihak A dan pihak B pinjam meminjam begitu ya, utang piutang gitu kan, ini kan relasinya harus jelas. Dalam pinjaman online ilegal biasanya tuh kita minjem 2 juta, turunnya cuma berapa? 1,5 gitu kan. Kemudian ditagihnya berapa? Ditagihnya 2,5 gitu kan.
durasinya dari sebulan jadi tiba-tiba 3 hari harus bayar gitu kan. Itu pinjaman online ilegal kalau kita install segala macam. Kasus seperti saudari Karina bedanya adalah dia bahkan nggak pernah minjem gitu ya. Pengalaman kami sebagai konsultan perkara pinjaman online ilegal ini pernah juga kejadian. Lu bukan yang pertama kan? Ya by the way. Jadi modusnya gini, tiba-tiba dihubungin, dibilang bahwa dirimu pinjam sebesar sekian. Lalu berantem kan sama yang nagih kan, merasa nggak pernah minjem. Kemudian untuk membuktikan, si peminjam ini akhirnya install aplikasi. Nah, pada saat install aplikasi lah, dia kena. Kasus lo install Iya, nggak? gue pernah. Nah. Gue pernah, jadi once gue diklik, gue di send link, gue nggak sengaja ya, kita ngobrol-ngobrol, taunya ke klik, and then gue nggak tahu, and it happens ya gue balikin gitu. Ya, either way. Itu gimana Bel? Maksudnya itu udah- Ya emang solusi cuma ganti nomor karena dia kan masuk email ya. Dia bisa ngacak-ngacak kontak juga sih. Jadi yang dia bisa ambil adalah data saat itu. Yang kami ketahui sih so far ya, ini boleh di cross check ke teman-teman divisi cyber ya, di Mabes maupun di Polda karena udah atensi mereka juga. Ada Pak siapa gue lupa namanya, Pak Ilham ya. Ntar ya gue cariin ya. Di sana itu udah ada, jadi gini ya, bisa ditarik galeri sama kontak, tapi satu titik sekali waktu. Jadi at the time itu dia mau dieksekusi, itulah dia dipanen. Jadi dia bukan trojan terus menerus ya. Sekarang ini dia nggak mantau HP lo, Oke. hari ini nggak. Tapi pada saat itu diambil, set, panen kontak dan galeri. Makanya galerinya nggak bisa update, cuma saat itu aja. Itu pun cuma sebagian aja beberapa. Gitu sih paling. Iya, agak-agak bahaya berarti kan. Makanya kenapa aku bilang ada beberapa foto gue juga tersebar. Ya dan Ya. dan karena seakan-akan bisa menguasai kita punya device kan jadi merasa tersandra kan, sandranya gitu kan. Jadi Ya. takut gitu ya kan, nama Ya. baik lo segala macam. Jangankan lo ya Kar ya. Gua ada guru, ibu rumah tangga ya kan. Guru SMP. Ibu kenapa takut? Ibu kenapa bayar? Karena saya takut. Kenapa ibu takut? Takut apa sih? Ibu mau nyalek. Ya maaf ya, bukannya menghina atau bagaimana gitu ya kan. Ternyata setiap orang punya value terhadap dirinya sendiri dan itu yang jadi komoditinya para penipu ini. Modus mereka pemerasan memang. Ini pemerasan. Jadi kalaupun mereka kasih uang 1,5 tadi ya, itu cuma untuk memeras. Karena kan ada batas namanya pinjaman itu kan ada batasnya. Berapa boleh bunganya sekian persen gitu kan, nggak boleh melampaui itu. Sementara yang mereka lakukan melampaui bunga-bunga itu. Jadi sebenarnya secara perikatan itu sudah ilegal. Secara perikatan perdatanya itu sudah nggak sah. Yang berarti kalau teman-teman pernah dapat uang dari pinjaman online ilegal yang nggak usah dikembalikan juga nggak apa-apa. Kalian mungkin nggak nyenyak tidur kali ya, apa gimana gitu. Jadi gitu teman-teman. Dan kasus saudari Karina ini istimewanya adalah ada pencurian identitas yang bukan yang pertama juga ya. Bukan yang pertama dan saran kami selalu sama, ya lapor. Tidak percuma lapor polisi karena kalau nggak lapor datanya nggak ada gitu kan. Minimal kan kita bisa jadi disclaimer kita gitu ya kan, karena data pun dipakai dan segala macam gitu. So apakah melapor apa enggak? Terus terang ini kami menunggu sih dari saudari Karina. Tapi kami strongly advise untuk membuat laporan. Minimal kan jadi data gitu ya. Ya. Membatasi ruang gerak mereka. Demikian. Oke, ada laporan nggak? Kemarin tuh kita sempat, waktu aku sebelum ketemu Mas Hadi, aku sempat ke Polda sih bikin laporan pada malam itu. Oh, jadi Cuma udah kan ya? udah, cuma belum diproses sampai sejauh ini karena aku pikir udah, ya udahlah kita save ketika kita ke Polda gitu Bener, kan. cukup. Iya, ternyata itu repeated gitu loh. That's why aduh kayak udah nggak beres. Aku udah nggak bisa. Mas tolongin aku. Udah kayak gitu deh langsung. Itu sih. Dan Oke, gue tuh cuma menyayangkan, maksudnya jadi gue merepotkan semua kontak-kontak yang ada di handphone gue gitu loh. Solusinya selalu sama ya. Yang kami sarankan ke korban-korban yang semacam ini adalah pertama blok nomor-nomor yang diketahui sebagai penagih gitu ya atau pelaku. Dia kan ganti-ganti nomor, blok lagi, jangan capek, jangan kalah. Pilihan lain adalah ganti nomor. Which beberapa itu bukan opsional buat orang-orang yang memang sangat tergantung sama nomor yang udah dia punya kan. Jadi dia cuma bisa blok aja terus gitu ya. Sambil blast ke teman-teman, ke lingkaran kita, circle kita gitu ya, bahwa so sorry gitu ya harus mengalami ini. Tapi gimana lagi, emang mereka jahatnya begitu gitu kan. Kalau mereka emang circle lo, mereka pasti akan maklum sih secara korban. Pelakunya Yang lucunya gue tuh nggak tahu awalnya, gue nggak tahu sampai segininya. Tiba-tiba ada yang kirimin gue direct message yang ada KTP gue segala macam, yang let's say gue dibilang maling, lalala, lili. Iya. Itu yang gue bilang, fuck ini apa gitu loh. Dan itu gue dikirimin dari kontak yang udah lama, dia akhirnya nge-direct message gue karena kan memang gue temenan sama mereka gitu. Dan itu sih maksud gue merugikan nama besar gue itu sih. Iya, Gitu sih. ya secara merugikannya berarti kalau dibilang dari segi hukumnya lah ya. Pidana nggak sih? Bisa. Jadi pertama kalau
Ya, dari segi apa nih? Mau dilihat dari mana dulu? Dari ITE udah jelas ya. Kemudian dari ITE itu ada namanya dua, ya itu tentang hak pribadi lo, ya. Ya. Lo punya hak privasi gitu ya, lo bisa gugat tuh ganti rugi kalau kita tahu orangnya ya. Kemudian secara pidananya ada penipuan, ada pencurian ide tindas ya, penipuan 378 KUHP ya. Ada fitnah. 310 fitnah. KUHP ya kan, lo kan dibilang XYZ padahal enggak gitu ya kan, itu fitnah. Pencemaran nama baik lah zaman trennya sekarang, tapi kan dia dibagi dua, fitnah sama penghinaan. Penghinaannya ada nggak? Dibilang binatang tertentu atau apa gitu? Tidak, gue kebetulan mereka ngirimin ke gue tuh hanya maling, DPO, Maling? lalala itu once of the Penghinaan, iya. Jadi kayak tapi kalau fitnah itu kan lebih ke ada fakta yang bisa dibuktikan dan nanti kebuktiannya enggak gitu kan, itu fitnah. Lo dikatain sesuatu padahal enggak gitu kan. Kalau penghinaan itu nggak ada konteks, ya cuman menghina aja gitu. Yang maling tadi bisa sih. Maling bisa ya? Iya. Jadi Kak Karina ini nggak sih? Ada juga kalau orang tuh datanya Kak Karina ditanya sama temen gitu, suruh bayar dong orang ini ke. Ada yang sampai ngontek ke relasinya nggak gitu? Itu aku makanya aku dapat itu tuh dapat yang screenshot aku, makanya aku bilang selalu sama teman-teman aku yang di Instagram juga, siapapun apapun yang kalian dapat dari aku, maksudnya mengenai aku, tolong screenshot ke aku karena aku ingin tahu nomor-nomornya, itu bisa dilacak juga sih. Iya, bisa. Iya, jadi kalau misalnya aku mau tindak lanjutin, aku akan masukin ini kemana sih? Ya ke Polda. Ke Minimal Polda. minimal begini. Lapor ya, itu cukup buat kayak ya disclaimer lo gitu ya Ya. kan, bahwa you've done nothing wrong gitu kan, you are a victim, lo tuh korban kan gitu kan, itu yang penting begitu sih buat semua nih korban ya pinjol ilegal, baik itu yang diintimidasi, baik yang dicuri identitasnya, tidak percuma lapor polisi, maka harus lapor supaya masuk kan datanya kan. Iya, iya. Ya. Kak, berarti total materi atau mungkin bagian uang yang memang Yang udah lo transfer berapa kan? Udah lo transfer kan? Ya more or less ada kali puluhan lah ya. Lalu ya. Puluhan lah ya. Jangan sampai dong, jangan dong, udah cukup udah. Ya puluhan lah. Terakhir transfer kapan nggak? Aduh, berapa? Ini yang menarik nih, transfernya ke rekening apa? Aku nggak tahu, virtual account. Nah itu modusnya biasanya begitu tuh. Ya jadi kalau rekening apa bank kan kita bisa lacak kan, karena kan untuk bikin kan perlu KTP segala macam. Cuman ini suka pakai Dana ya kan? Iya, Pakai aku suka OVO, pakai. enggak, dia cuma kasih aku I don't know Ya, about atau Dana. virtual account. Ya pokoknya nomor-nomor nggak tahu yang nggak jelas, akhirnya gue cuma ngeklik copy paste udah gue send. Karena gue orang nggak mau ribet gitu loh. Memang sih kalau dia mintanya memang nggak besar sih di. Iya. Tapi repeated, nah makanya Iya. pas gue sadar kok uang gue habis ya gitu. Jadi sapi perah kan? Iya, itu sih makanya gue udah nggak bisa diam. Kalau lo tanya terakhir gue transfer, gue udah berapa lama ya? Kayaknya ada sih, semuanya ada sih. Gue lupa. Seminggu yang lalu atau 3 hari 2 hari yang lalu? Oh enggak deket-deket ini udah. Gue udah nggak, kan udah ganti nomor ya. Ganti nomor. Gitu ya. Jadi ini lebih ke recovery ya, pertemuannya lebih ke recovery. Kalau secara uangnya ya kan, secara memutus hubungan dengan pelaku kayaknya udah beres ya. Udah. Ganti nomor segala macam kan, udah diabaikan. Tapi recovery-nya ini teman-teman ini yang juga jadi concern bagi para korban yang lain adalah recovery-nya. Karena mereka merasa nama baiknya kan udah tercoreng gitu ya. Mereka merasa nanti dibilang nggak bisa pinjem di BI lah, ada BI checking gitu kan. Untuk kasus lo nggak kayak gitu ya, cuman ke rekan-rekan ya, rekan-rekan apa teman kerja profesional gitu kan, atasan bahkan. Saya tahu yang konsul ke kami ada yang sampai dipecat loh teman-teman, dipecat dari pekerjaannya karena terlalu mengganggu. Kasian banget kan, dia admin loh ya kan, dia admin, bosnya diteror. Kenapa bosnya bisa ketahuan? Karena nomor bosnya ada di HP dia ada di kontaknya. Kayak ini jahat banget. Ini jahat sangat banget. Syukurlah sangat Polri ya, merugikan. makanya admin lo Kar, lo gampang cari duit di mana juga dapat ya kan? Oh my god. Ini admin dia apalagi pandemi begini dia dipecat karena bukan karena kerjanya jelek tapi karena ada gangguan yang berkaitan dengan si admin ini, bosnya keganggu gitu. Siapa sih nyari-nyariin kamu mulu gitu ya kan? Kayak gitu. Cukup.